Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai sistem pengisian. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Langsung saja kita masuk ke materi sistem pengisian. Masuk ke sistem pengisian. Sistem pengisian itu memiliki dua fungsi ya. Yang pertama itu untuk menjamin energi listrik dalam baterai dengan mengisi kembali baterai setelah dipakai, serta memberikan arus listrik ke seluruh sistem kelistrikan setelah mesin hidup. Untuk prinsip kerja dari generator itu, yaitu seperti gambar ini. Generator membangkitkan arus listrik dengan cara memutarkan kumparan di dalam medan magnet. Nah, itu ada medan magnet N, North, dan S, South. Itu tengah-tengahnya itu ada kumparan. Nah, untuk generator sendiri itu membangkitkan arus listrik dengan cara memutarkan kumparan di dalam medan magnet tersebut. Untuk prinsip alternator itu seperti ini, seperti di gambar ya. Alternator membangkitkan arus listrik dengan cara memutarkan magnet listrik atau rotor coil. Rotor coil di dalam kumparan. Nah, sama seperti prinsip kerja dari generator ini. Nah, untuk konstruksi dari sistem pengisian sendiri itu seperti ini ya. Yang pertama itu ada kunci kontak, lalu 2 baterai, 3 alternator, yang keempat ada regulator. Untuk konstruksi dari alternator itu seperti ini, saya tunjukkan per nomornya ya. Nomor 1 itu ada pulley, 2 pulling fan, 3 drive and frame, 4 dan 5 itu ada stator core dan stator coil di satu tempat ya, stator namanya. 6 itu ada brush, 7 itu brush holder itu di satu tempat juga. 8 ada rectifier, 9 itu rear and frame, 10 dan 11 ada rotor coil dan rotor core. Pertama itu ada rotor. Nah, ini untuk bentuknya itu seperti ini. Rotor itu medan magnetnya ya, N sama S. Yang pertama itu ada rotor coilnya, itu nomor 1, rotor core itu tunjukkan nomor 2, 3 itu ada slip ring, yang keempat itu rotor shaft. Nah, untuk rotor sendiri itu berfungsi untuk membangkitkan medan magnet. Lalu ada stator. Statornya itu seperti ini. Ada 2 komponen ya, stator coil dan stator core. Nah, untuk fungsinya, maaf ini salah ya, ini fungsi stator itu untuk membangkitkan arus listrik bolak-balik. Untuk rotor tadi itu membangkitkan medan magnet. Untuk stator itu membangkitkan arus listrik bolak-balik atau AC ya. Lalu ada pulley. Pulley itu seperti ini, itu berfungsi untuk menerima tenaga mekanis dari mesin untuk memutarkan rotor. Untuk tempat alternator sendiri itu di samping dari pulley yang mesin ya, saling berkaitan. Nah, untuk rasio pulley alternator terhadap pulley mesin itu 1,8 sampai 2,2 banding 1. Dan untuk end frame-nya itu ada drive end frame bagian depan dan rear end frame bagian belakang ya. End frame berfungsi untuk pemegang bagian-bagian alternator.
PTN fan terdapat lubang ventilasi untuk tempat mengalirnya udara pendingin. Lalu ada rectifier atau diode ya. Itu ada diode holder dan diode ya. Itu di rectifier. Rectifier berfungsi untuk merubah arus AC menjadi arus DC. Rectifier terdiri dari 3 diode positif, 3 diode negatif, dan diode holder. Untuk diode holder sendiri itu berfungsi untuk meradiasikan panas dan mencegah diode panas. Lalu ada regulator ya, ini berbeda dari alternator tadi. Ini regulator itu berfungsi untuk menjaga tegangan output alternator agar tetap konstan. Nah, tegangan output ya, output berarti keluaran dari alternator agar tetap konstan. Nah, untuk regulator tipe kontak point itu seperti ini ya. Untuk konstruksinya itu ada voltage relay, voltage regulator, itu ada terminalnya, itu ada 6 terminal yaitu IG, E, L, E, F, dan M. Nanti berhubungan dengan alternator. Nah, untuk sampingnya itu ada pegas, itu di voltage-nya ya, voltage regulator atau voltage relay-nya. Ada pegas, ada armatur, high speed contact, itu ada movable contact, itu low speed contact. Kita Korea. Untuk regulator tipe kontak point terdiri dari yang pertama itu ada voltage regulator, itu memiliki fungsi untuk menjaga tegangan output alternator agar tetap konstan. Voltage regulator itu untuk menjaga tegangan output alternator. Untuk voltage relay itu fungsinya untuk mematikan lampu CHP dan menghubungkan arus ke voltage regulator. Nah, untuk pembahasan materi pada kesempatan hari ini cukup sekian saja. Untuk selanjutnya itu akan saya bahas mengenai cara kerja dari alternator dan regulator tipe kontak point. Nah, apabila ada yang masih kurang jelas, bisa ditanyakan melalui WA atau melalui Google Classroom. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nah, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari tadi bermanfaat. Berdoa, dimulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.